Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kamu tentu masih ingat kan tentang pentingnya nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Nutrisi diperoleh dari hasil pencernaan makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari ya. Tanpa proses pencernaan, nutrisi yang dikandung makanan itu pada umumnya tidak dapat dimanfaatkan tubuh. Nutrisi itu sendiri itu dapat dihasilkan pada bagian usus halus manusia. Lantas, bagaimana nutrisi tersebut dapat sampai ke sel-sel tubuh kita yang lainnya, terutama yang letaknya jauh dari usus halus? Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita itu untuk sampai ke sel tubuh tentu harus ada media yang mengangkut nutrisinya. Nah, medianya yang mengangkut nutrisi itu adalah darah. Darah itu dapat diibaratkan seperti kendaraan yang hilir mudik di jalan raya. Darah tidak hanya mengangkut nutrisi, tetapi juga oksigen, karbon dioksida, dan berbagai zat terlarut lainnya di dalam pembuluh darah. Nah, apa aja sih komponen penyusun darah? Nah, komponen penyusun darah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada plasma darah, dan yang kedua ada sel-sel darah. Nah, plasma darah itu terdiri atas air sekitar 90%-nya dan substansi terlarut lainnya sekitar 10% itu seperti ada protein, glukosa, lemak, asam amino, vitamin, mineral, enzim, hormon, dan lain-lain. Nah, kemudian sel-sel darah itu yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, bentuknya itu menyerupai kancing ya, jadi berbulat pipih dengan bagian tengah itu agak cekung. Kemudian yang kedua itu ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini bentuknya tidak tetap atau tidak memiliki hemoglobin. Kemudian, sel darah putih ini bisa bergerak seperti amuba. Dan yang ketiga itu ada trombosit atau keping darah. Sama, keping darah juga bentuknya tidak beraturan, berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel darah yang lainnya. Nah, kita bahas di sini fungsi dari masing-masing sel darah. Yang pertama, itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kenapa bisa berwarna merah? Karena sel darah merah ini mengandung hemoglobin atau bisa disingkat dengan Hb. Nah, di sini hemoglobin berperan untuk mengikat oksigen. Kemudian yang kedua, yaitu sel darah putih atau leukosit, itu berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh, yaitu sel darah putih bisa melawan kuman dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, itu ada trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, teman-teman, bagaimana proses mekanisme pembekuan darah yang terjadi pada tubuh kita? Kita lihat di sini, jika kita terkena luka, maka trombosit akan pecah. Nah, ketika trombosit pecah, maka trombosit akan mengeluarkan enzim tromboplastin atau trombokinase. Nah, enzim tromboplastin ini itu akan mengubah protombin menjadi trombin
dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menutup daerah luka sehingga darah tidak menetes lagi. Nah, teman-teman, apa saja sih organ peredaran darah? Organ peredaran darah ada dua, yaitu yang pertama jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu adalah jantung. Nah, jantung kita lihat di sini. Nah, kalau kita perbesar, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung itu berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Ukurannya mungkin sekitar seukuran dengan besar kepalan tangan masing-masing orang ya. Nah, di sini kita lihat struktur jantung. Struktur jantung terbagi atas 4 ruang, yaitu ada 2 ruang serambi atau atrium dan 2 ruang bilik atau ventrikel. Nah, antar ruang jantung ini dibatasi oleh dinding otot yang sangat kuat. Ya, jadi di sini yang pertama ada atrium atau serambi kanan. Jadi kalian bisa menyebutnya dengan serambi atau atrium. Jadi ini adalah serambi kanan dan yang sebelah sini adalah serambi kiri. Kemudian yang bawah itu adalah bilik kanan atau ventrikel kanan dan yang sebelah sini adalah bilik kiri atau ventrikel kiri. Dan yang sini adalah pembuluh vena. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana sih cara kerja jantung. Nah, jantung merupakan organ yang bekerja terus-menerus ya, tanpa henti. Dalam sehari, jantung memompa sekitar 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Kerja jantung menghasilkan denyut jantung. Nah, denyut jantung terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi otot jantung. Nah, pada gambar di sini kita bisa lihat di sini terlihat darah dari bilik kanan itu dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, sementara itu bagian serambi itu menerima pasokan darah dari pembuluh balik utama atau vena cava. Oke. Nah, organ peredaran darah selanjutnya yaitu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3. Di sini kita lihat ada pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini kita lihat pada gambar di atas. Itu adalah penghubung antara arteri dan. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena? Kita lihat dari tabel berikut ini. Pertama, dari dinding pembuluhnya, untuk pembuluh nadi atau arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sementara pembuluh balik itu tipis dan tidak elastis. Kemudian dari segi katupnya, pembuluh nadi hanya ada 1 di pangkal jantung. Sementara untuk pembuluh balik itu ada banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian letaknya pembuluh nadi itu jauh dari permukaan tubuh. Sementara pembuluh balik itu berada di dekat permukaan tubuh. Mungkin bisa kita lihat di tubuh kalian biasanya suka ada urat-urat yang berwarna biru atau berwarna hijau. Nah, itu adalah pembuluh balik atau vena. Kemudian dari denyutnya, pembuluh nadi itu terasa. Nah, mungkin kalian
jika ingin merasakan bagaimana denyut dari pembuluh nadi, kalian bisa menekan bagian dari pergelangan tangan atau bagian dari leher. Nah, biasanya ketika kita tekan akan terasa ada denyut dari pembuluh nadi. Sementara untuk pembuluh balik itu denyutnya tidak terasa. Kemudian dari arah aliran darahnya, pembuluh nadi itu meninggalkan jantung, sementara untuk pembuluh balik itu menuju jantung. Kemudian, jika kita kena luka, dari darah yang keluarnya untuk pembuluh nadi itu akan memancar. Sementara darah yang keluar jika kita kena luka untuk pembuluh balik itu tidak memancar. Nah, teman-teman, alhamdulillah video kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.